Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan teman-teman semua. Selamat siang. Hari ini kita akan mempresentasikan tema tentang narkoba. Jadi perkenalkan diri, nama saya Prima Dewa, dan ada beberapa teman kita yang akan memaparkan materi tentang narkoba. Yang pertama ada Natalia Prangin-Angin, dan yang kedua ada Veronica Simanjuntak. Untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung presentasikan kepada teman-teman kita, Natalia Prangin-Angin dan Veronica Simanjuntak. Dipersilakan untuk memaparkan materinya. Di sini kami akan membahas tentang artikel narkoba. Materi yang akan kami bahas adalah pengertian narkoba, kegunaan awal narkoba, kasus terbaru, dampak, serta peran orang tua. Pengertian narkoba. Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif berbahaya lainnya. Banyak sekali terjadi penyalahgunaan narkoba di kalangan masyarakat, baik dari kalangan dewasa, remaja, bahkan sampai kalangan anak-anak. Kegunaan awal narkoba. Narkoba awalnya adalah obat-obatan yang dipakai untuk kebutuhan medis. Karena obat-obatan ini sebenarnya dapat memberikan manfaat positif kalau digunakan sesuai prosedur. Tetapi banyak orang menyalahgunakan obat-obatan ini. Oke, baiklah, saya akan melanjutkan dari presentasi dari Natalia Prangin-Angin. Kasus terbaru ini adalah mengenai bahaya narkoba. Menjadi kecanduan memang bisa disembuhkan ya. Namun akan lebih baik jika berhenti menggunakannya segera mungkin atau tidak memakai sama sekali. Anda tahu kasus terbaru di tanggal 26 September 2020, 20 kilo sabu yang diselundupkan di sebuah kapal dari Malaysia ke Indonesia melalui perairan Riau. Nah, ternyata tersangkanya adalah seorang anak buah kapal yang berinisial S dan kaptennya inisial MI, dan saat ini telah meninggal dunia karena meloncat dari muara pada saat diamankan petugas kepolisian, dan barang tersebut disembunyikan di mesin kapal. Dan masih banyak lagi kasus-kasus penyalahgunaan lainnya. Yang terjadi di Indonesia sampai sekarang ini, perluasan penyalahgunaan narkoba sudah hampir sangat tidak dapat dicegah. Nah, jadi apabila kita atau siapapun yang menggunakan narkoba secara terus-menerus bahkan sampai menimbulkan ketergantungan akan menimbulkan dampak negatif terhadap diri sendiri. Yang terjadi adalah perubahan dalam sikap yang tidak menentu, akan cenderung menjadi lebih buruk, bahkan menurunnya nilai kedisiplinan dan nilai-nilai yang baik. Malas, tidak peduli dengan kesehatan diri, bahkan mendatangkan kehancuran atas diri sendiri, merusak nilai positif yang ada di dalam diri sendiri. Peredaran dan dampak narkoba saat ini sudah sangat meresahkan. Mudahnya mendapat bahan berbahaya tersebut membuat penggunanya semakin meningkat. Tak kenal jenis kelamin, usia, semua orang beresiko mengalami kecanduan jika sudah mencicipi zat berbahaya ini akan menjadi ketagihan. Nah, disinilah peran orang tua sangat dibutuhkan. Dengan menanamkan nilai-nilai positif melalui pendidikan agama, moral, dan pendidikan yang lainnya, supaya mempunyai iman yang kuat. Keluarga atau orang tua merupakan sebuah unit terkecil masyarakat yang memiliki beberapa fungsi secara sosiologis. Orang tua tidak menginginkan anggota keluarga ataupun anak terjebak dalam dunia narkoba. Anak harusnya mendapatkan kasih sayang dan didikan yang baik oleh kedua orang tuanya dari sejak dini. Salah satu hak anak yang sering diabaikan adalah hak untuk dicintai dan disayangi. Orang tua menjadi sosok yang sangat berperan bagi terpenuhinya hak tersebut. Memiliki anak sebagai pecandu narkoba memang merupakan malapetaka bagi orang tua. Hal ini dikarenakan kecanduan narkoba pada anak jika tidak diobati akan menyebabkan masalah yang berbahaya bagi masa depan anak.
Orang tua memiliki beberapa upaya dalam menanggulangi kasus-kasus kecanduan narkoba, seperti mengupayakan peningkatan fungsi-fungsi keluarga hingga kepada mengupayakan pengobatan alternatif sebagai upaya pengobatan yang berkelanjutan. Sehingga ada beberapa bentuk upaya peningkatan fungsi-fungsi keluarga yang dimaksud itu adalah satu, orang tua meningkatkan fungsi afeksi di dalam keluarga, yaitu memberikan cinta dan kasih sayang terhadap sama anggota keluarga untuk membentuk suatu ikatan batin yang kuat sehingga tercapainya sebuah keharmonisan di dalam rumah tangga. Yang kedua, orang tua meningkatkan fungsi perlindungan, yaitu proteksi terhadap anak yang berguna untuk membatasi dan melindungi si anak supaya tidak terjerumus ke dalam pergaulan yang salah maupun terjerumus ke dalam bahaya-bahaya yang lain. Dan yang ketiga, orang tua boleh meningkatkan fungsi religius, di mana pendidikan terhadap anak ini adalah upaya yang sangat tepat untuk membuat keluarga menjadi semakin harmonis. Nah, nilai-nilai religiusitas inilah yang sangat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari masing-masing anggota keluarga. Berdasarkan hal tersebut, maka dengan tidak adanya dukungan keluarga dapat menyebabkan kekambuhan pecandu narkoba. Maka dukungan sosial sangat memiliki hubungan yang dekat, sehingga pihak keluarga siogianya memberikan dukungan dalam proses rehabilitas dan pasca rehabilitas pecandu narkoba secara kontinu kepada pecandu narkoba hingga pulih. Baik teman-teman, demikianlah materi yang dapat kami sampaikan pada saat ini mengenai narkoba. Jika ada kekurangan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan semoga ini menjadi pedoman serta pembelajaran bagi kita ke depannya, supaya tidak banyak lagi korban-korban penyalahgunaan. Assalamualaikum warahmatullahi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Oke, baiklah, itu tadi presentasi dari teman kita, Natalia dan juga Veronica. Terima kasih Natalia dan Veronica atas presentasinya. Untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung masuk ke sesi tanya-jawab. Hanya ada 8 orang yang akan diterima, 8 orang tercepat. Dan silakan beritahu namanya dulu. Baiklah, untuk sesi tanya-jawab dibuka. Pada teman-teman semua yang ingin bertanya, dipersilakan. Saya, Kak. Baik, dengan nama siapa? Saya Elmaria Malau. Saya ingin bertanya, sebagai seorang mahasiswa, bagaimana cara kita untuk menjaga atau menanggulangi penyalahgunaan narkoba? Gitu. Oke, terima kasih Elmaria. Kita kumpulkan dulu sampai 8 orang. Untuk yang lain, apakah masih ada bertanya? Saya ingin bertanya. Dengan nama siapa? Perkenalkan, nama saya Baby Adila. Saya ingin bertanya, apa yang mendorong seseorang melakukan penyalahgunaan narkoba, padahal dia tahu akibatnya sangat buruk? Terima kasih. Oke, terima kasih Baby Adila. Untuk yang ketiga. Saya mau bertanya, Kak. Dengan nama siapa? Dengan nama Nur Saira Dabutar. Oke. Pertanyaannya, bagaimana cara agar generasi muda tidak terkena pengaruh narkoba? Oke, terima kasih. Untuk pertanyaan keempat, masih 3 orang ini. Saya, Bang. Oke. Dengan nama siapa? Perkenalkan, nama saya Dea Julianti. Saya ingin bertanya, faktor apa yang menyebabkan maraknya penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar? Itu saja? Iya, Kak, itu aja. Oke, terima kasih. Sudah 4.
Jadi 4 orang lagi nih. Yang mana lagi yang mau bertanya? Ada lagi yang mau bertanya? Saya, Bang. Ya. Dengan nama siapa? Perkenalkan, nama saya Tasya Febri Sihombing. Saya ingin bertanya, bagaimana peran orang tua agar anak tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba? Oke. Makasih. Oke, pertanyaan selanjutnya sama-sama. Pertanyaan selanjutnya masih ada? Sisa 3 lagi. Halo. Saya Bang, saya mau bertanya. Perkenalkan nama saya diri dulu, Kak. Santalia Marbun. Saya ingin bertanya, bagaimana cara kerja narkoba terhadap otak sehingga dapat menyebabkan seseorang ketergantungan? Terima kasih. Oke. Pertanyaan yang sangat bagus. Oke. Sisa 2 orang lagi nih. Saya, Bang. Oke. Perkenalkan, nama saya Mitraya Marbun. Pertanyaan saya, bagaimana cara kita agar tidak terjerumus dalam pemakaian narkoba? Terima kasih. Oke. Sisa 1 orang lagi. Ayo, siapa yang mau bertanya lagi nih? Saya, Bang. Oke, orang terakhir, orang ke-8. Perkenalkan dirinya, Kak. Perkenalkan, nama saya Wilda Purnika Tambah. Saya ingin bertanya, berdasarkan poin ketiga, memperbanyak melakukan kegiatan positif, apakah dengan melakukan hobi baru kita bisa menjauhkan diri dari narkoba? Atau apakah dari contoh kasus pecandu narkotika yang berhasil keluar dari lingkaran tersebut dengan melakukan hobinya? Oke. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman semua 8 orang yang sudah bertanya pertanyaan yang sangat bagus sekali. Untuk jawabannya, mari teman kita yang akan menjawab. Yang bagian penjawab pertanyaan bisa langsung dijawab. Baik, saya persilakan untuk penjawab pertanyaan agar memaparkan jawaban dari pertanyaan teman-teman yang tadi. Perkenalkan, nama saya Rotevika Medebora Saragi. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Elmaria Malau. Pertanyaannya yaitu, sebagai seorang mahasiswa, bagaimana cara kita untuk mencegah penyalahgunaan narkoba? Menurut saya, kita sebagai seorang mahasiswa, salah satu cara untuk mencegah penyalahgunaan narkoba ialah dengan menjadi pelopor sejati dalam memberantas narkoba. Bukan hanya sebagai penonton atau bahkan menjadi pemilik, penadah, pengedar, atau bahkan pemakai. Selain itu, menjadi salah satu mesin propaganda yang mampu merobohkan sebuah ketidakbenaran, mahasiswa diharapkan menjadi kelompok massa idealis yang menjunjung tinggi nilai norma serta moral, juga menjadi agen perubahan, terutama di dunia pendidikan. Sekian jawaban yang dapat saya berikan. Terima kasih. Oke, baiklah, langsung saja untuk jawaban dari pertanyaan kedua. Oke, izin sebelumnya saya mohon maaf untuk tidak bisa menyalakan kamera dikarenakan ada sesuatu hal yang mungkin tidak bisa untuk membuka kamera ya. Tapi izinkan saya untuk menjawab pertanyaan nomor 2 dari Baby Adila. Perkenalkan, nama saya Syafitri Putri Nasution. Untuk pertanyaan dari Baby Adila tadi, apa yang bisa mendorong seseorang melakukan penyalahgunaan narkoba, padahal dia sendiri sudah tahu akibat buruknya?
Jadi banyak faktor yang bisa mendorong seseorang untuk melakukan penyalahgunaan narkoba. Padahal seseorang itu tahu apa akibat buruk dari penggunaan narkoba tersebut. Bisa jadi karena dia memiliki rasa ingin tahu yang tinggi untuk tahu apakah itu narkoba, gimana sih rasanya kayak gitu. Bisa juga mungkin seseorang itu mengalami gangguan mental. Dia juga bisa yang jadi penyebab itu juga bisa ketika dia memiliki teman atau lingkungan yang juga pecandu narkoba. Dia juga mungkin mengalami masalah finansial atau pernah juga mungkin mengalami kekerasan fisik, emosi, atau seksual segala macam. Hal-hal itu mungkin seperti yang orang-orang sampaikan bahwa mungkin narkoba itu sendiri memiliki efek yang bisa membuat kita tenang, sehingga orang-orang yang mungkin tidak tahu akan hal tersebut melakukan penyalahgunaan itu. Terima kasih. Oke, baik sekali. Langsung saja untuk jawaban yang ketiga. Jawaban dari pertanyaan yang ketiga. Saya akan menjawab pertanyaan dari Nur Saira. Yaitu dengan pertanyaan tadi, bagaimana cara agar generasi muda tidak terkena pengaruh narkoba? Jadi, yang pertama itu, kita harus mengetahui aktivitas apa yang dilakukan oleh para remaja. Perhatikan juga lingkungan tempat beraktivitasnya. Yang kedua, tetapkan aturan secara konsekuensi. Yang ketiga, ketahuin teman-teman para remaja. Yang keempat, mengawasi selalu resep obat. 5, berikan dukungan kuat dari keluarga, teman, atau orang-orang terdekat. Yang keenam, berikan contoh yang baik kepada seluruh masyarakat. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih atas jawabannya. Langsung saja ke pertanyaan keempat tadi. Jawaban dari pertanyaan yang keempat. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Dea. Faktor apa yang menyebabkan maraknya penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar? Maraknya kasus penyalahgunaan narkoba remaja tentu disebabkan oleh beberapa faktor pendukung, di antaranya yaitu rasa penasaran yang tinggi ataupun tren hubungan pertemanan. Terima kasih. Oke, sama-sama. Langsung saja ke jawaban pertanyaan kelima. Baiklah, perkenalkan nama saya Rael Angelina. Saya akan menjawab pertanyaan dari Tasya Febri. Bagaimana peran orang tua agar anak tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba? Yaitu peranan orang tua dalam penyalahgunaan narkoba pada remaja adalah sebagai pengawasan dan motivator bagi anak dengan memberikan pendidikan bernilai moral dan spiritual, sehingga remaja akan tumbuh menjadi anak yang memiliki pertahanan diri dari pengaruh lingkungan yang negatif. Terima kasih. Terima kasih kembali. Langsung saja ke jawaban untuk pertanyaan yang keenam. Baik, perkenalkan, nama saya Yuda Mirani Sianturi. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ignas, yaitu bagaimana cara kerja narkoba terhadap otak sehingga dapat menyebabkan seseorang ketergantungan. Jadi cara kerja narkoba terhadap otak sehingga dapat menyebabkan ketergantungan itu pada saat mengonsumsi narkotika, secara otomatis otak akan memberikan tanggapan dengan mengeluarkan neurotransmitter dopamin sehingga memberikan reaksi seperti rasa nyaman dan kesan menyenangkan, sehingga otak merekam sebagai sesuatu yang dicari karena menganggap itu suatu hal yang dibutuhkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak.
untuk jawaban dari pertanyaan ke-7. 2 lagi nih. Ayo. Oke, aku Kak. Udah kan? Perkenalkan, nama saya Sari Dewi Selaban. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 7. Bagaimana cara kita agar tidak terjerumus dalam pergaulan narkoba? Yang pertama, menjauhi pergaulan yang tidak sehat. Karena orang-orang yang mulai mencoba memakai narkoba, biasanya karena diajak dan dipengaruhi oleh teman-teman dan lingkungan yang tidak sehat. Yang kedua, memperkuat iman. Karena apabila lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, pastinya lebih terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Yang ketiga, perbanyak melakukan kegiatan positif seperti olahraga, mengikuti kegiatan-kegiatan kampus, dan lain-lain. Terima kasih. Oke, baiklah. Untuk pertanyaan terakhir, silakan teman-teman semua. Saya, Bang. Agar dijawab. Oke. Oke, saya atas nama Sri Saranisa, saya ingin menjawab pertanyaan nomor 8, yaitu apakah ada contoh kasus dari pecandu narkoba yang berhasil keluar dari lingkarannya. Nah, saya ambil contoh kasus yaitu dari akun TikTok yang bernama Patris, yaitu di mana masa lalu kelam sebagai pecandu narkoba dilalui oleh Patris Meni atau akrab disapa Pat. Melalui unggahan di akun TikTok, Pat menceritakan bagaimana ia 7 tahun lalu hampir kehilangan nyawa karena adiksi yang parah terhadap obat-obat terlarang. Nah, sahabat Pat meninggal di sofa di sebelahnya akibat overdosis, dan dari saat itu pula Pat berkeinginan untuk bersih dari narkoba. Kemudian Pat menghadiri pertemuan NA atau Narcotic Anonymous. Di sana Pat bertemu pria yang menyarankan untuk mencari hobi dan menantangnya untuk memasak makan malam selama 7 hari. Meskipun di saat itu ia tidak mahir memasak, namun Pat mencoba untuk belajar, dan dari sanalah ia timbul rasa ketertarikannya terhadap dunia memasak. Yang dimana dari hobinya tersebut, ia berhasil meninggalkan dunia narkotika, dan sampai sekarang pun Pat masih aktif di dunia kuliner dan mengunggahnya di media sosial dengan tagline-nya adalah From Addiction to the Kitchen, atau yang berarti dari adiksi atau narkoba ke dapur. Nah, sekian dari jawaban saya. Terima kasih. Oke, sama-sama Kak. Terima kasih juga. Baiklah, itu tadi 8 pertanyaan dan 8 jawaban-jawaban yang sangat bagus, sangat baik, dan pertanyaannya juga tentu sangat baik. Mungkin sekian presentasi dari kita. Kalau dari saya bisa menarik kesimpulan. Yang pertama, jangan pernah sekalipun mencoba atau penasaran dengan narkotika. Karena itu efeknya pasti sangat tidak bagus untuk kita. Untuk teman-teman kita, teman-teman sekitar kita yang memakai atau pernah memakai, jangan pernah menjauhi dia, rangkul dia, buat dia kembali seperti dia sebelum memakai narkotika itu, karena dia teman kita. Kalau bukan kita, siapa lagi yang untuk menyelamatkan dia? Itu mungkin kesimpulan dari saya. Pokoknya kalau dari kita yang belum memakai, cobalah jangan sekalipun untuk memakai narkoba. Cobalah cari kegiatan-kegiatan yang positif. Seperti teman kita bilang tadi, mungkin bisa berolahraga, kita yang mahasiswa bisa untuk mencari kegiatan-kegiatan positif di kampus, ataupun teman-teman kerja ya hangout aja, atau lakukan kegiatan-kegiatan yang tidak membuat kita terjerumus pada narkotika itu. Apabila kita stres, masih banyak kegiatan-kegiatan lain yang bisa kita lakukan tanpa menggunakan narkoba. Oke, baiklah, terima kasih. Itu tadi presentasi dari kami. Saya mewakilkan teman-teman yang mempresentasikan materi dan juga teman-teman yang menjawab, dan mewakilkan semua teman-teman peserta mengucapkan terima kasih banyak yang sebanyak-banyaknya. Salam sehat untuk kita semua. Saya akhiri, mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dari presentasi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiatu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam.
Makasih, Kak. Sama-sama.